Oke. Kawitan banyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallam wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalatin finnar. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma musyarrifal qulub sarif qulubana ala tatika. Allahumma inni as'aluka min fujatil khair wa a'udzubika min fujati syarri. Fa innal abda la yadri ma yabjahu idza asbaha wa idza amsa. Alhamdulillah, hadirin jamaah Masjid Adapa yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa melaksanakan atau menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayat Allah yang sebagaimana kita senantiasa mengkajinya setiap malam Selasa pada maghrib. Untuk itu mudah-mudahan melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing ke Masjid Adapa ini menjadi suatu pengukur dosa dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan ilmu tersebut kita bisa mengamalkan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam moga tercurah limpahkan kepada junjungan alam suri teladan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti teladannya. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala nanti kita di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas yang dimana kita alhamdulillah sudah di bulan Rajab, yang dimana Rasulullah SAW senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Saban, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Apa saja Bapak-bapak yang dirahmati Allah, amalan-amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah, bahkan di dalam sebuah hadis ini menjadi tuntunan kita agar kita menjadi seorang muslim yang bahagia, sebagaimana di dalam terjemah Riyadhus Shalihin jilid pertama halaman 49 sampai 50 hadis nomor 1, yaitu dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, kebersihan
atau kesucian itu setengah dari iman, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan subhanallah serta alhamdulillah memenuhi apa yang di antara langit dan bumi. Salat sebagai pelita atau cahaya, sedekah sebagai bukti iman, kesabaran itu penerangan, dan Al-Quran sebagai bukti yang membenarkan kamu atau yang menentang kamu. Semua manusia pada waktu pagi menjual dirinya, ada yang membebaskan dan ada yang membinasakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Bapak yang dirahmati Allah, di dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari bisa kita ketahui bersama. Pertama, kata Rasulullah, aktivitas bahagia seorang muslim sehari semalam atau 24 jam pertama adalah at-tahuru satrul iman, kebersihan sebagian daripada iman. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, nah, aktivitas pertama seorang muslim adalah senantiasa menjaga kebersihan. Jadi nomor satu untuk kaum muslimin itu kebersihan yang diutamakan. Bersih lahiriah, bersih jasmani. Lahiriah itu badan kita, pakaian yang kita pakai, kendaraan, rumah, itu senantiasa harus bersih. Karena di sini dikatakan, kata Rasulullah, kebersihan itu setengah daripada iman. Jadi diri kita ini harus senantiasa menghiasi dengan kebersihan lahiriah dan kebersihan qalbi, hati. Kebersihan lahiriah yaitu badan harus senantiasa mandi banyak. Kurang sadinten sawengi sabaraha kali Pak mandi? 2 kali, 3 kali. Rasulullah SAW orang yang senantiasa sehari semalam itu dia 5 kali bersih, apakah masih ada kotoran? Moal banyak. Nah, Rasulullah orang yang senantiasa dia wudu bersih, maka habis dosa-dosanya. Sedangkan kita beribadah kepada Allah 1 hari 1 malam adalah 5 kali, 5 waktu. Ya. Dari maghrib, isya, subuh, duhur, asar, kembali lagi maghrib, terus diulang-ulang. Maka itu menjadikan bersih diri kita ini dari dosa-dosa. Adapun pakaian kita yang pakai sekarang ini, dia juga harus bersih dari najis, ya, karena kebersihan. Bahkan Rasul pertama setelah turun Iqra, yang kedua disuruh untuk senang membersihkan pakaiannya. Nah, kita juga selaku umat Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah agar senantiasa memasuk masjid dalam keadaan bersih atau memakai pakaian yang indah, yang bagus, Pak. Ya, jadi lebet ka masjid tong disamikeun urang ka kandang gitu banyak, atau urang lebet ka sawah ka kebon gitu nya. Jadi ke masjid mah harus pakaian yang indah, karena Allah telah menurunkan pakaian 3. Pertama, pakaian menutup aurat. Kedua, pakaian yang indah sebagai perhiasan. Yang ketiga, pakaian takwa. 2, pakaian lahiriah. Yang ketiga, yang satu adalah pakaian hati, qalbi, itu takwa. Kita perhatikan firman Allah di dalam surat ke-7 ayat 26. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha
بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup aurat dan untuk perhiasan bagi, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Sadaqallah. Bapak yang dirahmati Allah, ini perintah Allah kepada kita selaku keturunan anak Adam. Hai anak Adam, Bani Adam, sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu. Ini yang pertama, kita semua memilikinya. Kedua, pakaian indah untuk perhiasan. Banyak perhiasan. Bahkan dalam hadis dikatakan ada nanti orang yang dia menjadi budak dunia. Dia cinta kepada uang, cinta kepada pakaian, ya. Jalmi Pak punten ninggal pakaian anu mewah gitunya katinggalna jalmi gitunya komo nama pejabat gitunya kurang tesok naon nubukeun punuk gitunya kusam naon angguana mewah, tapi lamun eta pejabat atau setara presiden mau acuk punten-punten tukang mulung kumaha Pak dilecehkeun benernya kan gitu. Punten banyak ieu aya kisah anu luar biasa anu mana orang-orang dia menyanjung memuja pakaian Pak. Ini terjadi di zaman Harun ar-Rasyid ya, kalau nggak salah ini kisah Abu Nawas banyak, ini sering diulang-ulang oleh para ustadz mungkin, yang dimana ketika Abu Nawas ini diundang ke istana oleh raja untuk menghadiri acara jamuan pesta, maka ketika dia masuk ke istana kan suka dijaga banyak sama penjaga lah gitunya. Waktu itu Bapak yang dirahmati Allah, Abu Nawas dia tidak memakai pakaian kehormatan lah ya, seperti orang lamun ka undangan banyak sok nganggonon pakaian teh batik gitunya, acara aya peresmian acara naon pakaian teh jigana manupang tacan dianggo lah atau memeser gitunya supaya naon katinggalina gagah gitunya berwibawa gitu. Iya Abu Nawas nganggo acuk teh nya acuk sehari-hari lah katinggal cina teu pantas pisan ya. Bapak mau ke mana? Saya disuruh oleh raja untuk menghadap. Tidak mungkin ya raja, pulang lagi. Kenapa? Masa pakaian seperti ini? Diusir Pak Abu Nawas keluar. Wih Abu Nawas diusir. Wih deui nganggo acuk oleh acuk bangsawan gitunya, acuk lebat urang masuk Pak. Ketika dilihat oleh raja, Abu Nawas disuruh makan Pak, suruh ada sajian makanan. Biasanya hari jalmi mewah masuk ayam makanan. Tasi makanan teh Pak dilebetkeun nih kan acuk sadaya nu acukkeun. Ditinggal tah ku raja teh. Nah, cina eta Abu Nawas kitu gawean teh. Makanan teh sanes dimakan kanu mulut malah dilebetkeun kanu acuk. Yuh, kono mah pinuh acuk teh kutuangeun. Ditegur wae ku raja. "Wahai Abu Nawas, apa yang kamu lakukan seperti itu?" Maka Abu Nawas mengatakan, "Wahai raja, wahai tuan, di depan ada orang yang memuja pakaian, maka saya masuk ke sini bukan karena saya, karena pribadi saya, tapi karena
pakaian yang saya gunakan, maka makanan ini untuk pakaian saja, bukan untuk saya. Ketawa wedinya, ini si raja teh. Oh, jadi kebanyakan manusia ninggal ku pakaian masuk sumunda gitunya. Ternyata masane saha kan gitunya. Tak orang masuk ningali teh casingna. Ya apanya? Kebanyakan orang tuh melihat dari luarnya, cangkangnya, nggak lihat dari dalamnya. Punten-punten banyak orang ningali di Palitongo, di Cisarua, Lembang. Karena ini teh menuju di perobakan rumah sakit jiwa teh Pak, sae eta teh Pak. Ya. Tapi di lebetna kumaha Pak? Karela sadaya namanya. Untuk sadaya ada banyak udah mul kan gitunya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, ya. Yang ketiga, pakaian takwa itulah yang paling baik. Apa pakaian takwa? Yaitu senantiasa dia takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dimanapun dia berada. Jadi orang itu tidak menjadi adigung, dia tidak menjadi bangga akibat pakaian yang dia pakai. Dia semakin tawadu. Kalau orang yang bertakwa mau pakaian apa saja dia pakai, dia senantiasa tawadu kepada Allah, rendah hati. Beda sama orang-orang yang menyembah pakaian, dia akan merasa adigung, angkuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Orang yang senantiasa menjaga kebersihan pakaian, ya, kita lanjut lagi di ayat 31-nya. Masih surat 7 Al-A'raf ayat 31. Ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam hudu jinatakum indaka kulli masjidin wa kulu wasrabu. Ya bani Adam hudu jinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Nah inilah Bapak yang dirahmati Allah, perintah dari Allah kepada kita semua, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Jadi masjid dihormati, itu jadi perintah dari Allah yang indah. Tadi ayat 26, pakaian yang indah itu perhiasannya. Maka Rasulullah ketika membeli baju, dia langsung laporan dulu ke Allah di anggola sholat. Banyak orang meser ya baju lebaran Tanah Abang atau Pasar Baru, tonggo kakang ke undangan helanya di anggola sholat gitu ta. Ya. Eta mah bade sholat hajat, eta mah bade sholat mutlak gitunya, bade sholat duha, eta mah dianggo heula nya. Tong sampai eta baju kurang di peser teh can pernah dianggo sholat acan, ngagantung di lomari kan gitu banyak. Nah, maka di ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memakai pakaian indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dari saat sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik, menyukai kebaikan, maha bersih yang menyukai kebersihan, maha mulia yang menyukai kemuliaan, maha indah yang menyukai keindahan.
Karena itu bersihkanlah rumah-rumah kalian, janganlah seperti Yahudi yang suka menumpuk sampah di rumahnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kata Rasulullah, dari saat Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah itu maha baik, menyukai kebaikan. Mari kita senantiasa berbuat baik. Allah itu maha bersih, menyukai kebersihan. Maha mulia yang menyukai kemuliaan, yang maha indah menyukai keindahan. Di ayat 31, pakaian yang indah. Indah teh cek urang, oh indah kalihatna. Ulah indah cek batur banyak kan gitu nya, maka menyukai kebersihan. Karena itu bersihkanlah rumah-rumah kalian, jangan seperti Yahudi yang suka menumpuk sampah di rumahnya. Yahudi zaman kapungkur, Pak, eta teh sok numpuk-numpuk sampah di bumi teh gitunya. Sabaraha dinten 2 hari 3 hari sampai numpuk sampah teh. Tah sampah teh tempatna setan, Pak ya. Maka orang Rasulullah SAW ketika orang bade obo, bade tidurnya tempat pembaringan di kasur, maka dikebut-kebut heula, Pak nya. Dispret-spret heula, bisa aya kotoran naon tadi dinya. Sunahna kan gitunya. Spret-spret bersihkan. Nah, itu kebersihan. Jadi yang pertama, aktivitas seorang muslim itu senantiasa dia menjaga kebersihan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, manusia bagaimanakah yang paling mulia? Beliau menjawab, seorang mukmin yang hatinya bersih dan ucapannya jujur. Beliau ditanya lagi, apa maksud dari hati yang bersih? Beliau bersabda, hati yang bertakwa kepada Allah, bersih, tidak ada dosa, tidak ada kejoliman, tidak benci, dan tiada dengki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Rasulullah SAW ditaros dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Nabi ditanya, manusia bagaimanakah yang paling mulia? Maka Rasul menjawab, seorang mukmin yang bersih hatinya, ucapannya jujur. Artina teh, Pak, jadi cariosanna teh teu nyerikeun batur banyak. Di dalam surat 3 ayat 185, kamu akan mendapati gangguan-gangguan yang menyakitkan hati, Pak. Tak ku cariosan seueur jalmi teh nu seueur naon cilaka teh banyak. Maka ketika ada sahabat, ya Rasulullah, masukkanlah aku ke dalam golongan orang yang masuk surga. Maka kata Rasul, bantulah aku dengan kamu senantiasa berzikir gitu lidahmu. Kenapa? Karena manusia itu terpeleset oleh lidahnya banyak. Karena ayat peribawas naon banyak, mulutmu harimaunya, lidah tak bertulang, lidah itu tajam seperti pisau gitunya. Kan seueur banyak kasus di TV kan, aya seorang pemuda umuran kali sabaraha orang tiluannya nyeri hate cenah disebutkeun jalmin teu cager gitunya, sebutkan ODGJ gitunya. Tadi bunuh murang kali tiluanana. Disebutkan menyesal henteu. Murang kalina teu dididik ku orang tuana, dibiarkan anjeunna kitu teh. Ku nyeri hate mah Pak tiasa gitunya. Ana urang cariosan tah, maka kata Rasul, orang mukmin yang paling mulia adalah orang yang bersih dan ucapnya selalu jujur, tidak menyakiti gitunya. Nah, selanjutnya aktivitas seorang muslim yang kedua adalah tasbih dan tahmid. Ucapan subhanallah, alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Tadi, jadi orang yang senantiasa menjaga lidahnya, senantiasa berzikir gitunya, maka hatinya akan senantiasa bersih, Pak, berzikir. Karena zikir itu menenteramkan, Pak. Ketika kita galau, ketika kita gelisah, ketika kita kusut penuh permasalahan, ketika kita berzikir ingat Allah, hati akan menjadi tentram. Kita perhatikan surat 13 ayat 28. Surat 13 ayat 28 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub bidzikrillahi tatma'innul qulub alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Apa? Dan orang-orang kafir berkata, kenapa tidak diturunkan kepada Ayat 28, Pak. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Satu lagi, Pak. Ayat 29-nya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan mereka mendapat kebahagiaan dan Bapak yang dirahmati Allah, ya, aktivitas seorang muslim yang kedua adalah senantiasa dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa berzikir mengingat Allah, pasti akan mendapatkan ketentraman dalam hatinya. Maka hidupnya akan senantiasa tuba, kebahagiaan. Di ayat 29, orang yang beriman dan beramal soleh mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Di dunia mendapat kebahagiaan, di akhirat mendapatkan surga. Apa cirinya orang mendapatkan kebahagiaan di dunia? Yaitu dia senantiasa ingat kepada Allah, Pak. Jadi kalau sehidupnya senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa berzikir dimanapun dia berada, Bapak yang dirahmati Allah, hidupnya akan bahagia. Setiap doanya, setiap permohonannya Allah kabulkan. Kenapa? Karena dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah yang senantiasa diulang-ulang oleh para ustadznya, kisah tentang tukang roti dengan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, yang dimana Imam Ahmad bin Hambal ini dari tempat kelahirannya dia ingin berpergian tanpa suatu arah ke negeri orang, ya. Sampailah dia ke suatu negeri yang tidak tahu di mana itu, dia langsung ke masjid melaksanakan sholat dan ingin bermalam di masjid itu, ya. Bagi orang musafir boleh itu di masjid tidur. Nah ternyata oleh penjaga masjid, oleh marbot, tidak boleh, disuruh keluar, tidak boleh nginap di sini, keluar gitunya. Saya orang musafir, tidak boleh tidur di masjid. Ketika keluarlah Imam Ahmad bin Hambal ketemu sama tukang roti di samping masjidnya, itu rumahnya tukang roti. Dibawalah oleh tukang roti, oh Tuhan, mari menginaplah di rumah kami. Dibawalah Imam Ahmad ini ke rumahnya tukang roti. Sampainya di rumah dipersilahkan Subraya duduk. Nah si tukang roti ini mengadon, Pak, bikin adonan roti. Setiap bikinan adonan roti ini dia senantiasa berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus diulang-ulang. Kedengaran oleh Imam Ahmad, diperhatikan gitunya. Kenapa orang ini senantiasa berzikir? Bukannya tidak tahu Imam Ahmad bin Hambal itu, tentu dia tahu karena dia seorang ulama, gitunya. Maka didekatilah si tukang roti itu, ditanya, wahai Tuan, apa fadilahnya, apa keutamanya kamu senantiasa berzikir ketika kamu bikin adonan roti? Alhamdulillah Tuan, saya senantiasa bikin adonan ini, senantiasa berzikir lebih dari 30 tahun. Dan alhamdulillah setiap permohonan, setiap doaku dikabul oleh Allah. Tidak ada yang tidak dikabul. Semua mintaku, hajatku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu yang belum.
Wahai Tuhan, apa? Saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, langsung Allahu Akbar, sayalah Imam Ahmad bin Hambal, kata Imam Ahmad. Jadi ingin doanya dijabah, hanya satu, ingin ketemu dengan Imam Ahmad sebelum dia meninggal atau saya meninggal. Zaman kapur apa taya HP-nya biasa, oh iya Imam Hambal teh jenggotannya kumisan, kamura mah teu taya atuh yang terang tehnya eta dari negeri mananya, Baghdad ke Irak tebih pisan, dipertemukan ku Allah langsung, Pak. Nah, jadi Bapak yang dirahmati Allah, ketika kita mempunyai hajat, punya cita-cita, punya keinginan, belum terkabul, mungkin kita kurang zikirnya. Ya, karena zikirnya kurang, akhirnya terhambat doanya yang tadi mau dikabul. Akhirnya apa? Galau. Apa bukti galau? Dia mengatakan, ya Allah, saya sudah berdoa, tapi nggak kelihatan doa saya ini dikabul. Jadilah dari situ dia tidak akan mau berdoa lagi. Padahal itu doa itu senantiasa dikabul oleh Allah. 3, pertama doanya itu langsung diijabah, langsung dikes. Kedua, dihilangkan dari mara bahaya dari doa tersebut. Misalkan dia berdoa ingin ini, tapi Allah lihat kalau Allah kabulkan, ini akan menjadi bahaya bagi dirinya, maka Allah hilangkan. Yang ketiga adalah nanti di akhirat, Pak. Yang dimana dalam hadis dikatakan ketika kita sudah masuk surga, penghuni surga tersebut dikasih sesuatu yang begitu luar biasa. Ditanya, wahai Allah, apakah ini? Ini doamu yang dunia yang tidak kujabah sekarang dikabulkan. Begitu luar biasa, nah eta orang ninggal eta. Anu doa orang tadi dikabul diijabah walau di akhirat. Luar biasa banyak. Jadi doa itu senantiasa diijabah. Dan Bapak yang dirahmati Allah, kita sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab, yaitu senantiasa pangtasiru fir'ar maisatahum, mencari nafkah adalah perintah dari Allah, surat 905. Maka ketika kita selesai menunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi mencari karunia Allah. Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu mendapat keberuntungan, Pak. Apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita dalam mencari nafkah, baik pedagang atau dia sebagai usaha, sebagai karyawan atau di kantoran, ketika dia banyak berzikir kepada Allah, ingat Allah senantiasa, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Surat 62 ayat 10. Surat Al-Jumu'ah, surat 62 ayat ke-10. 62 ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak. Kita hidup ingin senantiasa untung. Orang yang dagang jualan ingin untung, pengusaha ingin sukses. Dia menjadi karyawan teladan, diangkat naik jabatannya. Maka solusinya adalah kita senantiasa ingat Allah banyak-banyak supaya kita mendapatkan keberuntungan, tuflihun, Pak.
Jadi pertama, setelah kita menunaikan sholat, ya, kalau di sini adalah hitopnya sholat Jumat. Jadi setelah sholat Jumat teh bertebaran, Pak. Tong naon, Pak? Pangtasare banyak. Memang tas Jumatan rawas obo teh banyak. Gitu. Komo tos sholat subuh banyak. Aduh, obo deui banyak. Rawas komo tiris semuanya. Nah, cek Allah. Setelah kita menunaikan sholat, pangtasiru fil ardi, bertebaran di muka bumi. Ya, jadi setelah kita menunaikan sholat, tadi bersih-bersih, menunaikan sholat, ingat Allah banyak-banyak supaya kita mendapatkan keberuntungan. Bapak yang dirahmati Allah, ya, orang yang senantiasa zikir, ingat kepada Allah, ada suatu amalan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya setiap hari dimanapun kita berada, kecuali di WC banyak. Ini hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan tapi memiliki bobot yang berat timbangan amal dan disukai Allah, yaitu ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Jadi ucapan dua kalimat ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, ini ucapan yang mempunyai bobot yang luar biasa, sangat disukai Allah, dan di dalam keterangan hadis yang lain dikatakan akan menghapus dosa, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di gurun pasir, ya, sebanyak bintang di langit. Itunya orang ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Di dalam keterangan hadis yang lain, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim di pagi hari 100 kali, ya, atau di sore hari 100 kali, Pak, maka itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kan ringan banyak, tapi kunaon sok abot orang teh ngucapkeunana, nya. Boh dino motor gitunya banyak, posnya pada malan gitunya, komo di lampu merah gitunya, sok di lampu merah sok kurang sok ngadangu banyak, sok kabawakeun ini banyak. Aya nu nyanyi nu ngamen kabawakeun komo nyanyi nah saya mah kan gitu. Padahal dengan zikir mah ucapan punten banyak, di kiri di kanan kita ini ada malaikat yang senantiasa mengawasi, mencatat ucapan yang kita ucapkan. Ya, malaikat raqib dan atid. Lamun urang ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, malaikat kanan. Tapi lamun urang ngaharing-ring gitu nya banyak, kumaha eta pahala atau dosa, Pak? Tergantung ya temannya. Jadi ucapan kalau di dalam surat 23 ayat ketiga, walladina hum anil lagwi muridun, ucapan perbuatan yang sia-sia itu teh. Nah, ucapan yang sia-sia itu yang tidak mengandung pahala, itunya. Yang mengandung pahala namanya itu ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Terus ada lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca. Maka itu diibaratkan setelah dia membebaskan 10 budak dan dijaga oleh Allah dari setan gitu, Pak. Kita baca, Pak. Ya, apalagi kita ini seorang yang senantiasa pejuang, ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa mencari nafkah. Ya, dalilnya itu surat 2 ayat 233. Tugas kita kepala keluarga adalah mencari nafkah. Ya. Maka dalam mencari nafkah ini supaya kita keringat kita, lelah kita itu supaya menjadi lelah, itu senantiasa berzikir supaya kita mendapatkan keberuntungan. Yang ketiga, Bapak yang dirahmati Allah, aktivitas seorang muslim adalah senantiasa sholat, ya, sholat sebagai cahaya. Ya. Kita perhatikan, ya, sholat ini surat kedua ayat 153. Surat 2 ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya
ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Inilah Bapak yang dirahmati Allah, marilah kita memohon kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari Ibnu Rajab berkata, salat bagi orang mukmin di dunia adalah cahaya untuk hati mereka dan mata batin mereka. Dengan salat hati mereka akan bersinar dan teranglah mata batin mereka. Al-Jami Al-Ulum. Pokoknya Saur Ibnu Rajab, salat bagi orang mukmin di dunia adalah cahaya untuk hati mereka dan mata batin, Pak. Mata batin teh orang yang salat mah ku Allah teh dihidupkeun, Pak. Punten contohnya ketika aya musibah mara bahaya di pasihan terang, Pak. Kebersihan, senantiasa berzikir, senantiasa sholat, akan pasihan terang, Pak. Jadi tadi orang yang senantiasa berzikir mah malaikat yang senantiasa membisikkan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau orang yang lalai tidak berzikir maka setan. Karena di dalam diri kita ini, Pak, ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada pemerdian dalam tubuh kita ini untuk berbuat kebaikan, ada juga untuk berbuat kejahatan. Ketika kita lalai dari mengingat Allah, setan membisikkan, akhirnya berbuat dosa. Tapi kalau orang yang senantiasa berzikir, maka malaikat yang akan membisikkan kebaikannya. Maka apa? Maka di sini dikatakan oleh Ibnu Rajab, salat itu menjadi cahaya untuk hati dan mata batin. Selain mata kita, ada mata batin, Pak. Jadi hidup hatinya itu. Banyak ketika ngadang-ngadang Allahu Akbar, orang beriman gerak gitu. Kenapa? Hatinya hidup. Kalau hatinya tidak hidup, Allahu Akbar, engkewe namanya ge adan ya nanya. Terus komat la ilaha illallah, kayak komat cenah. Tungtung nama masbuk banyak. Nah, itu ketika kita senantiasa berzikir kepada Allah, malaikat akan senantiasa memberitahu kepada kita, akan menjadikan mata batin bagi diri kita. Selanjutnya dari Imam An-Nawawi yang pengarang kitab Riyadhus Shalihin berkata, dan salat adalah cahaya, maknanya salat bisa mencegah kemaksiatan, mencegah berbuat keji dan mungkar, memberi petunjuk kepada kebenaran sebagaimana cahaya digunakan untuk menerangi. Dan salat adalah cahaya bagi orang-orang mukmin di dalam kubur mereka, dan di akhirat salat akan menjadi cahaya bagi orang-orang mukmin dalam kegelapan hari kiamat di atas sirat. Dan sesungguhnya cahaya itu akan bertingkat-tingkat sesuai dengan amal mereka. Tuh banyak sholat amalanna. Jadi setiap perbuatan yang kita kerjakan kalau tidak sholat mah akan sia-sia. Maka dalam penentunya adalah sholat. Nah, dari Abu Hujaifah Ibnu Yaman dia berkata, apabila Rasulullah SAW menulis suatu kesulitan masalah, maka beliau mengerjakan sholat. Riwayat Abu Dawud sebutkan sholat mutlak, Pak. Jadi orang apanya ketika ayat kesulitan, ayat masalah teh kemana, Pak? Dukunnya Rasulullah mah, saur Abu Hujaifah Yaman, apabila Rasulullah menemui kesulitan atau masalah, beliau bergegas sholat, Pak. Maka disebutnya teh sholat mutlak. Orang aya kasusah keriweuh sholat, Pak. Ya, misalkan orang di kantor nuju pusing, dicarikan kudunungan, sholat, weh, kemana? Sholat, gitunya. Kan biasa di kantor asa aya musola banyak, sholat, weh, nyuwunkeun ka Allah, gitu.
Sebab kenapa tadi di dalam surat 2 ayat 153 jadikan meminta pertolongan kepada Allah, sabar dan sholat gitunya. Karena dengan sholat Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman, memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan kesulitan yang kita hadapi, Pak. Jadi inilah aktivitas seorang muslim, masih banyak ya, yaitu yang selanjutnya yang keempat adalah sedekah bukti iman, kesabaran itu penerangan. Insya Allah mungkin di lain waktu kita teruskan sampai ketiga aja, yaitu aktivitas seorang muslim. Pertama adalah dia senantiasa bersih-bersih, menjaga kebersihan. Kedua, senantiasa dia berzikir kepada Allah. Ketiga, senantiasa dia sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Alhamdulillah demikianlah yang dapat disampaikan karena sudah waktu azan isya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis yang menghapuskan dosa-dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka jati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.